Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini kita belajar dari Ulangan pasal yang ke-13. Di Ulangan pasal yang ke-13 ini Tuhan mengingatkan bangsa Israel seperti ini. Ayat yang pertama, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi kita harus mengerti bahwa yang bisa melakukan mujizat itu tidak hanya Tuhan. Kuasa di luar Tuhan pun bisa mendemonstrasikan mujizat. Bukankah kita kalau membaca tentang peristiwa tulah di Mesir, maka orang-orang tukang-tukang sihir di Mesir pun bisa juga melakukan mujizat sebagaimana tulah-tulah yang dinyatakan oleh Musa dan Harun. Maka kita harus paham bahwa kuasa di luar Tuhan bisa menyatakan atau mendemonstrasikan mujizat, dan itu sungguh terjadi kepada bangsa Israel. Mujizat terjadi, dan kalau orang ini mengajak mereka untuk mengikuti Allah yang lain, maka Tuhan berkata, jangan ikuti mereka, jangan berbakti kepada Allah-Allah yang dikenalkan kepadamu. Ibu bapak saudara semuanya, hal yang seperti ini sebetulnya juga bisa terjadi di zaman sekarang. Kita melihat bahwa banyak mujizat terjadi juga hari-hari ini. Lepas itu dari kuasa Tuhan maupun kuasa di luar Tuhan. Bahkan kalau dalam konteks kekristenan pun, mereka hamba Tuhan yang kalau kita melihat karakternya amburadul, karakternya tidak karu-karuan, tapi toh hamba Tuhan yang ini juga bisa melakukan mujizat. Peringatan Tuhan ini membuat kita harusnya waspada. Kita perlu hati-hati, sebab jangan sampai kita tergiur dengan mujizat lalu kemudian kita meninggalkan Tuhan dan menjadikan hamba Tuhan yang penuh dengan karunia dan mujizat ini seolah-olah menjadi Tuhan dalam hidup kita. Itu menjadi sebuah dosa bagi kita. Itu bisa menjadi sesuatu yang bahaya dalam hidup kita. Saya harus mengatakan terus terang kepada Anda semuanya, banyak orang Kristen lebih tergiur dengan mujizat yang dilakukan seorang hamba Tuhan dibandingkan dengan melihat buah kehidupan daripada hamba Tuhan itu, melihat karakter daripada hamba Tuhan itu. Bukankah Yesus berkata bahwa seseorang dikenal dari buahnya dan bukan dari mujizat yang dilakukannya? Tetapi banyak orang Kristen tergiur dengan mujizat. Maka kalau sudah melihat mujizat, mengalami mujizat, bahkan tidak peduli hamba Tuhan yang melakukan mujizat ini karakternya seperti apa, seolah-olah dalam tanda kutip banyak orang Kristen kena sihir. Apapun yang dikatakan hamba Tuhan ini selalu diikuti, selalu dituruti. Bahkan kadang-kala ketika hamba Tuhan ini memberikan sebuah perintah yang ngawur, perintah yang tidak masuk akal, perintah yang bahkan bertentangan dengan firman Tuhan, mereka juga tetap melakukannya. Kenapa? Karena mereka sudah tergiur dengan yang namanya mujizat. Ingat, di akhir zaman akan ada banyak penyesat, akan ada banyak nabi-nabi palsu. Bagaimana kita mengenalinya? Yesus sudah mengingatkan berulang kali, dari buahnya lah pohon itu dikenal. Maka saya mengatakan kepada Anda semuanya, jadilah orang Kristen yang dewasa, yang tidak gampang tergiur dengan yang namanya mujizat. Bukan berarti saya tidak suka mujizat, bukan berarti saya ngiri dengan hamba Tuhan yang melakukan mujizat, bukan seperti itu. Tetapi yang penting sesungguhnya adalah bagaimana karakter hamba Tuhan itu sendiri. Apakah dia menjadi orang yang bisa dipercaya? Apakah dia hamba Tuhan yang berintegritas? Apakah hidupnya menjadi berkat bagi keluarganya, bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya?
Ataukah hidupnya sebetulnya kacau, kelebihannya adalah dia bisa lakukan mujizat, itu saja. Dan kalau kita bertemu dengan hamba Tuhan seperti ini, hati-hatilah. Begitu kita mudah tergiur dengan mujizat, maka kita akan jadi makanan empuk mereka. Nanti kita akan dalam tanda kutip kena sihir mereka. Sehingga daripada kita mentaati Tuhan, menyembah Tuhan sungguh-sungguh, maka kita tanpa sadar menjadikan hamba Tuhan seperti ini menjadi Tuhan dalam hidup kita. Dan itu sesuatu yang sangat bahaya, bisa menjadi jerat dalam hidup kita sendiri. Maka jadilah orang Kristen yang dewasa, yang bisa membedakan soal hal ini. Tuhan berkati.